Pull! Oh! Yeah! Woohoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismawi. Saya dari kelas PSBC Angkatan 2025. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai yang pertama yaitu asal kata kurikulum, dan yang kedua pengertian kurikulum menurut saya pribadi, dan yang ketiga perbedaan kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka, dan yang keempat yaitu rencana pembelajaran sesuai dengan hasil observasi di sekolah. Adapun tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan, serta pemahaman materi yang akan dibahas oleh saya. Terima kasih. Baik teman-teman, pertama kita akan membahas tentang asal kata kurikulum. Kata kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu kurikulum, yang berarti jarak yang harus ditempuh seorang pelari dari garis start sampai garis finish. Dalam dunia pendidikan, kurikulum diartikan sebagai pedoman atau rencana pembelajaran yang harus ditempuh siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, kita dapat pahami bahwa proses belajar mengajar di sekolah tanpa kurikulum pembelajaran akan berjalan tidak terarah, karena tidak memiliki pedoman yang jelas dan mengajar. Selanjutnya kita masuk pada pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, materi pembelajaran, metode, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Secara sederhana, kurikulum dapat diartikan sebagai panduan belajar bagi guru dan siswa di sekolah. Melalui kurikulum, proses belajar menjadi lebih terarah dan tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Kurikulum juga membantu guru dalam menyusun kegiatan pembelajaran agar siswa dapat berkembang dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakter. Selain itu, kurikulum juga terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan. Karena itu, pemerintah melakukan perubahan kurikulum agar pembelajaran lebih jadi efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa saat ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 lebih fokus pada penyelesaian materi pembelajaran, sedangkan kurikulum Merdeka lebih fokus pada proses belajar yang fleksibel, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 lebih fokus pada penyelesaian materi pembelajaran, sedangkan kurikulum Merdeka lebih fokus pada proses belajar yang fleksibel, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu rancangan pembelajaran sesuai hasil observasi di sekolah. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan beberapa permasalahan dalam proses pembelajaran, seperti kurangnya komunikasi antar guru dan siswa, penggunaan waktu yang belum efektif, serta penyampaian dan pengkajian materi yang belum terlaksana secara maksimal. Selain itu, hasil observasi juga masih memiliki beberapa kekurangan, sehingga perlu dilakukan evaluasi bersama untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depannya. Dari permasalahan tersebut, disusunlah rancangan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan komunikasi, mengelola waktu dengan baik, serta menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan interaktif agar siswa lebih mudah memahami materi yang diberikan. Dengan adanya rancangan pembelajaran ini, diharapkan proses belajar mengajar dapat berjalan lebih baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Selanjutnya kita akan membahas perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 atau K13 lebih menekankan pada penguasaan materi dan pencapaian kompetensi. Pada kurikulum ini, guru lebih banyak menjelaskan materi pembelajaran cukup padat, penilaian lebih fokus pada hasil akhir dan angka, semua siswa cenderung belajar dengan cara yang hampir sama. Walaupun demikian, kurikulum 2013 tetap memiliki tujuan yang baik, yaitu membentuk siswa yang aktif, kreatif, dan berkarakter. Sedangkan kurikulum Merdeka lebih menekankan pada pembelajaran yang fleksibel dan berpusat pada siswa. Pada kurikulum ini, siswa lebih aktif dalam pembelajaran, guru menjadi fasilitator atau pendamping belajar, materi dibuat lebih sederhana tetapi mendalam. Pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Siswa diberi kesempatan untuk lebih kreatif dan berpikir kritis. Kurikulum Merdeka juga memiliki proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disebut dengan P5 yang bertujuan membentuk karakter siswa. I just had to let you know you're